sebagai closing dari saya ya Pak Martin, kalau Bapak mengatakan sudah lengkap perjanjian lama dan juga perjanjian baru itu lengkap. Nah, kalau perjanjian lama lengkap, perjanjian baru lengkap, lalu kemudian diklopkan kemudian, harusnya orang Yahudi mengimani perjanjian baru. Menurut orang Yahudi, kitabnya sudah lengkap. Yeremia 31 nomor 33. Hukum Taurat itu sudah lengkap. Hukum Taurat itu sudah sempurna. Menurut orang Yahudi. Orang Kristen, perjanjian baru sudah lengkap. Karena mereka mengaku menggenapi apa yang ada di dalam perjanjian lama. Lengkap di situ. Apa poin kelengkapannya? Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati di atas salib. Itu yang dikatakan lengkap. Tapi kemudian pencipta langit dan bumi tidak begitu. Pencipta langit dan bumi ketika datang kepada para nabi ajarannya, diajarkan kepada umat terdahulu, umat yang didatangi ajaran itu membantai ajarannya. Lalu kemudian rentetan pembantaian ini ditorehkan di dalam kitabnya Bani Israel bahwa mereka gemar membunuh para nabi. Mereka menolak, bahkan Musa menyebut mereka sebagai bangsa tegar tengkuk. Lalu kemudian ketika perjanjian baru itu datang, Yesus datang kepada Bani Israel juga dibantai oleh mereka. Nah, pembantaian demi pembantaian ditorehkan di dalam Al-Quran. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap datang nabi kepada mereka selalu diolok-olok, selalu dihinakan, selalu dinistakan. Oleh karena itulah kemudian kasihnya Allah, pencipta langit dan bumi, dan maha rahmannya Allah menuzulkan kemudian kaidah yang baku, yaitu Al-Quran. Untuk kemudian dijaga, diwahyukan, dijaga, dilestarikan, diamalkan di dalam kehidupan manusia. Makanya seruannya ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Selalu berseru kepada manusia. Tidak seperti nabi-nabi terdahulu, ya Bani Israel, ya ummi, ya ammim, wahai kaumku. Itu tidak diajarkan kemudian ya ayuhan nas. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Tidak diajarkan. Karena pingin kali diakui sebagai pengikut, maka ditorehkan Matius 28, nomor 18, 19, nomor 20 itu. Ya, jadi saya kira kalau dikatakan lengkap, lengkap pada masanya. Tapi satu hal sebagai renungan. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, terkait dengan hukum Tuhan, apa yang dikatakan? Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak yang terkait dengan syariat, terkait dengan hukum-hukum. Tapi ketika dia datang, yaitu penolong lain, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang kebenaran. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Siapa yang datang setelah Yesus mengajarkan segala kebenaran itu? Orang Kristen pasti mengatakan Roh Kudus. Kalau kita tanya, apa kebenaran yang diajarkan oleh Roh Kudus? Tentang, misalnya tentang ekonomi. Karena segala kebenaran, berarti aspek ini juga tidak bisa dikecualikan. Tentang ekonomi aja dulu. Apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada orang Kristen tentang ekonomi? Nggak ada. Lalu Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang diajarkan tentang ekonomi? Saya menjawabnya dengan fakta di lapangan. Negara Republik Indonesia mendapatkan aset dari keuntungan bank perbankan syariah. Ekonomi Islam diambil disadu dari Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nubuatan Yesus tergenapinya di Al-Quran, di Islam, bukan di agama lain. Saya kira begitu, para sahabat sekalian, bahwa di awal tadi kami dengan Pak Martin membahas tentang rumah ibadah itu hukumnya wajib sujud sebagaimana nubuatan Tuhan di dalam perjanjian lama, dan itu ditorehkan kemudian di dalam aplikasi keagamaan para nabi dan juga diaktualisasikan dalam kehidupan umat Islam di dalam ibadahnya.
sujud menghadap ke bait suci, sujud menyembah kepada Allah pencipta langit dan bumi. Demikian saya kira, kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, saya masih ada waktu, kurang lebih 5 menit. Mungkin teman-teman boleh bertanya ke saya atau ke Pak Martin sebagai narasumber. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, itu ada Lensa Neus Muslim, Bang. Mau bertanya, Bang. Ke siapa? Tolong buka mic. Lensa. Ya, oke. Terima kasih Tatsuma dan Pak Martin. Saya, Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi itu ada ini tadi. Waalaikumsalam. Tadi ada lentera siapa tadi? Lentera kecil ini masuk dari live chat. Silakan kenalan dulu, raise hand. Lentera kecil. Itu aja Tatsuma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau diakhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, kalau mau diakhiri dulu, silakan. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, silakan saudara lentera kecil. Apa yang sahabat ingin pertanyakan tentang Islam, tentang Kristen? Aku bertanya, boleh nggak Juma sama kamu? Boleh. Yang penting jangan Satu-satu segar daripada pendel kau lagi. Ya, nanti dulu satu-satu. Oke. Izin Bang Juma. Silakan, Bang. Iya. Saya tadi menyimak apa yang Abang sampaikan terkait dengan pemahaman Abang dari unsur pemahaman Kristen yang memang saya kira itu dari perspektif dan hayalan Bang Juma saja yang baik terlihat memberi pembenaran. Iya. Tapi begini Bang Juma, saya banyak bertanya-tanya tentang begini. Banyak debat-debat yang dilakukan antara saya sering melihat debat Bang Juma juga dengan pihak-pihak Kristen. Tapi saya belum pernah dapat penyesuaian tentang pemahaman apa itu sebenarnya Tuhan berdasarkan kriteria yang sama gitu antara pemahaman Bang Juma dengan debater yang lain. Boleh saya tanya Bang Juma, kira-kira menurut Bang Juma itu Tuhan itu dinyatakan sebagai Tuhan itu apa kira-kira kriterianya? Iya. Baik. Kalau di dalam Al-Qur'an, Anda boleh baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Ya. Di dalam ayat ini diterangkan oleh Allah, Allahu la ilaha illa huwa. Jadi Tuhan yang adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Artinya konsep pertama, kriteria Tuhan itu harus satu. Nggak boleh lebih. Nggak lebih 2, apalagi 3, apalagi banyak. Itu Tuhan. Nah, yang ditawarkan oleh Al-Quran kemudian, Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah itu diajarkan oleh para nabi? Al-Quran menjelaskan, Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqil lati fihi yamtarun. Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel tidak pernah salah di dalam mengajarkan kebenaran kepada Bani Israel. Apa poin ending yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel? Ani abudullah Rabbi wa Rabbakum. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pengajaran Nabi Isa. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, konsep Tuhan dalam pengajaran agama Islam dan para nabi, Huwal Hayyul Qayyum. Dia pencipta langit dan bumi ini maha hidup. Dia maha hidup. Yang dikatakan hidup bisa saja mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Segala yang hidup pasti merasakan mati. Tapi ini maha hidup. Yang dikatakan maha hidup tidak akan pernah merasakan kematian meski sedetik, apalagi 3 hari, 3 malam. Itu Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Konsep itu. Dan di dalam pengajaran para nabi, termasuk Yesus mengajarkan,
Tuhan yang benar itu adalah Dia yang hidup selama-lamanya, kekal di langit. Kalau di dalam terjemahan baru, kekal di surga. Meski dalam bahasa Yunaninya adalah uranium, langit, bukan paradiso, bukan surga. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, yang dikatakan Tuhan, la ta'khuzuhu sinatu wala naum. Ya. Dia terus-menerus mengurus ciptaannya. Dia tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur, tidak pernah istirahat. Itu yang dikatakan pencipta. Jadi kategori pencipta langit dan bumi, alam semesta tidak pernah lalai untuk dijaga meski sedetik dalam hitungan manusia. Itu yang kami imani tentang Tuhan. Tuhan itu bernama Allah, satu-satunya Tuhan, tidak ada yang lain. Dia hidup terus-menerus, tidak pernah sedikit pun mati atau meninggalkan kodratnya menjadi Tuhan. Lalu kemudian Tuhan itu terus-menerus mengurus ciptaannya dan tidak pernah lelah, tidak pernah istirahat, tidak pernah mengantuk, tidak pernah tertidur. Lalu kemudian yang kelima, Tuhan yang benar itu adalah lahu ma fis samawati wal ardh. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, itu semua adalah kepunyaannya. Tidak dikatakan kemudian, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti, ketika dia menerangkan di dalam Yohanes 17 nomor 7, semua orang Yahudi sekarang sudah tahu bahwa apapun yang ada pada diriku, semua berasal dari Bapakku yang telah mengutus aku. Itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar itu adalah lahu ma fis sama wa ma fil ard. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, saya kira itu sekelumit tentang kriteria Tuhan di dalam konsep ajaran agama Islam. Dan itu semua diajarkan oleh para nabi. Anda boleh mengurai di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru, Anda urai tentang konsep Tuhan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan apa yang saya jelaskan. Kecuali satu. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, pada hari ke-7, Tuhan beristirahat. Kecuali itu. Nah, itu nanti bisa kita urai di sesi berikutnya. Silakan.